Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Patrio Hasan dengan nomor induk mahasiswa 44142005, Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan kimia berbahaya, meliputi yang pertama klasifikasi umum, yang kedua dampak bahan kimia terhadap kesehatan, yang ketiga akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia, dan yang terakhir yaitu keempat, faktor-faktor kemudahan terbakar. Yang pertama, pada klasifikasi umum terbagi atas beberapa bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia beracun, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Yang kedua, bahan kimia korosif, yaitu bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup, contohnya asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran yang amat cepat dan akan mengakibatkan ledakan. Contohnya aseton, fosfor, eter, benzena, dan heksana. Yang keempat, bahan kimia mudah meledak, yaitu suatu zat padat atau zat cair atau campuran keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya trinitrotoluen, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Yang kelima, bahan kimia oksidator, yaitu bahan kimia yang menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contohnya kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida, dan peroksida organik. Yang keenam, bahan kimia reaktif terhadap air, yaitu bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya logam natrium dan kalium. Yang ketujuh, bahan kimia reaktif terhadap asam, yaitu bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contohnya logam natrium, kalium, permanganat, dan asam klorat. Yang kedelapan, gas bertekanan, yaitu gas yang disimpan di bawah tekanan tinggi. Contohnya hidrogen, asetilen, nitrogen, dan etilen oksida. Dan yang terakhir kesembilan, yaitu bahan kimia radioaktif, adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besar dari 0,002 mikrocurie per gram. Berikut dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Yang pertama, keracunan sistemik, yang artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh, meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contohnya benzena, timah, dan kadmium. Yang kedua, gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Yang ketiga, gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor dan nitrogen oksida. Yang keempat, asfiksian sederhana, yaitu yang berarti sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan.
Yang kelima, asfiksian kimia, yang berarti sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti CO yaitu karbon oksida, asam sianida, dan asam sulfida. Yang keenam, pembiusan, yaitu hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti klorofrom, aseton, etanol, dan toluen. Yang ketujuh, sensitasi, yaitu kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa diisosianat, epoksi, formaldehid, dan debu. Yang kedelapan, penyebab selanjutnya yaitu kanker sebagai akibat masuknya zat karsiogenik ke dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Dan yang terakhir kesembilan yaitu pneumokoniosis, yaitu terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut aspes dalam paru-paru. Berikut akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Jenis zat beracun yang pertama yaitu logam. Akibat dari keracunan atau gangguan tersebut akan mengganggu syaraf, ginjal, darah, hati, kanker, iritasi, metabolisme, dan lain-lain. Untuk bahan pelarut, akibat yang ditimbulkan dari zat tersebut yaitu pusing, koma, gangguan hati dan ginjal, penglihatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis gas beracun yang mengakibatkan gangguan sistem pernafasan, kekurangan oksigen, hilang kesadaran, kejang-kejang, dan bisa menyebabkan kematian. Jenis zat beracun selanjutnya yaitu karsinogen yang bisa menyebabkan leukemia, gangguan paru-paru, kandung kencing, borok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pestisida yang bisa menyebabkan pusing, kejang-kejang, hilang kesadaran, dan juga bisa menyebabkan kematian. Lebih jelasnya bisa dilihat pada bagian di atas. Berikut faktor-faktor kemudahan terbakar. Sebelum itu, untuk dapat mengenal kemudahan satu zat untuk terbakar, perlu diketahui faktor-faktor yang menentukan kemudahan terbakar. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, batas konsentrasi bawah, yang berarti batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat terbakar. Yang kedua, batas konsentrasi atas, yaitu batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara LPL atau UPL dari singkatan batas konsentrasi bawah dan atas merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang ketiga, titik didih, yang berarti suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Yang keempat, titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyatakan. Yang kelima, titik bakar, yang berarti suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dinyalakan. Demikian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.